body. Kita memakai sensasi body. Nah, untuk awal-awal, mari kita persiapkan tubuh kita. Tubuh kita dan batin kita seperti cangkir dan isinya. Jadi sebelum kita meditasi dengan tubuh yang kokoh yang baik, maka kita akan lebih gampang untuk bermeditasi. Untuk yang duduk bisa mempersiapkan dengan 2 postur, yaitu tulang lurus yang tegak secara natural dan tubuh yang rileks. Tapi jangan lupa untuk kedua kaki menyentuh ke lantai. Untuk yang ada di bantal meditasi, bisa mempersiapkan 7 postur. Sekalian saya pandu secara singkat. Yang pertama, posisi bersila. Kedua kaki bisa disilangkan, dan menurut kebiasaan, bisa kaki kanan di atas atau kedua terlipat, itu tergantung nyamannya kita. Kemudian posisi tangan bisa menumpu pada kedua lutut ataupun di depan perut kita ya, seperti ini ya. Itu tergantung kebiasaan kita juga. Kemudian punggung kita lurus secara natural, tegakkan, leher agak sedikit menekuk dan rileks. Kemudian posisi mulut bisa kita buat sedikit terbuka ataupun bisa tertutup. Mata untuk di awal bisa dengan menutup. Untuk sensasi body kali ini kita akan menutup mata. Oke, kita mulai. Pertama-tama rasakan sensasi tubuh kita pada kepala bagian atas kita. Sensasi yang dimaksud bisa panas, dingin, tingling, ataupun sensasi apapun yang ada. Tidak usah berusaha mencari sensasi. Biarkan apa adanya. Kemudian kita turun ke bagian belakang kepala kita. Ke bagian wajah kita. Rilekskan bagian wajah kita. Amati sensasi yang ada. Turun ke bagian leher kita. Rilekskan bagian punggung kita. Punggung bagian atas. Punggung bagian bawah. Rilekskan bagian pundak kita. Bagian dada kita. Amati sensasi nafas yang masuk keluar ke dada kita.
Amati bagian perut kita. Rilekskan bagian perut kita. Kedua tangan kita. Ke bagian tubuh kita yang menyentuh alas duduk kita. Sekarang ke kedua kaki kita. Rilekskan dan amati sensasi yang ada. Sekarang amati seluruh tubuh kita. Rilekskan tubuh kita. Rileks berarti kita membiarkan tubuh kita apa adanya. Rileks tidak apa-apa, tidak mau rileks tidak apa. Kita mengizinkan tubuh kita. Amati sensasi yang ada. Apakah ada sensasi ataupun tidak ada sensasi. Biarkan apa adanya. Karena sensasi datang pada kesadaran kita, ada pada kesadaran kita, dan lenyap pada kesadaran kita. Esensi dari meditasi adalah kesadaran yang mengamati ada tidaknya sensasi tanpa menilai atau menjudgment.
Oke, sekarang perlahan-lahan buka mata kita. Oke, meditasi selesai. Saya berikan selanjutnya kepada Saudari Elvi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Ko Arif panduan di awalnya ya. Semoga teman-teman tadi bisa mengikutinya, terutama bagi yang baru pertama kali mengikuti. Oh ya, sebelum saya lupa, kalau yang untuk pemula, kalau memang kesulitan melakukan 7 postur Wairocana tadi, 7 postur meditasi, yang penting teman-teman bisa duduk dengan rileks, dengan tulang punggungnya tegak. Itu aja ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas malam ini. Sebentar, saya buka slide-nya. Nah, sebetulnya topik malam ini agak filosofis, tapi saya nggak akan bawa ke dalam ide filosofis yang terlalu dalam, gitu ya. Tapi saya translate ke dalam bahasa yang sehari-hari kita dengar, yang sehari-hari kita pahami. Jadi topiknya adalah Wu. Wu ini Mandarin ya, teman-teman. Jadi kalau secara harfiah kita mendengarkan kata Wu, lalu kita cari di Google, Wu ini seperti non-doing. Oke, non-doing, tidak melakukan. Ketika kita mendengar kata non-doing, apa yang teman-teman rasakan? Mungkin teman-teman boleh chat ya, apa komentarnya ketika mengatakan ada yang mengatakan ada filosofi yang mengatakan non-doing. Dan filosofi ini sebetulnya mengakar dari budaya Chinese juga ya, dan ini cukup lama dan sudah mengakar dari zaman-zaman Taoism muncul gitu ya. Oke, mendengarkan pasif, oke. Ya, mungkin pasif, tidak reaktif, apa ya, boring gitu ya. Seolah-olah kalau tidak melakukan apa-apa, so ngapain kita jadi orang gitu ya. Oke, ada aneka jenis komen ya. Sekarang ada yang ya bersama adanya segala macam. Tapi yang perlu kita sadari sebenarnya Wu-wei ini maknanya lebih dalam dari sekedar tidak melakukan apa-apa. Kenapa saya ngangkat judul yang seperti ini? Karena sebetulnya ini sangat relate dengan kehidupan kita sebagai manusia modern saat ini ya. Saya kasih sebuah slide ini, yaitu ini. Grafik yang kalau kita di dunia kerja kita sering menemuinya. Di sini izinkan saya untuk menamai garis yang di sini, saya anggap ini waktu. Di atas ini adalah uang. Saya contohkan begitu ya. Jadi dengan mindset materialistis yang ada di dunia saat ini, kita itu sering berpikir ya seperti inilah, kalau bisa eksponensial gitu ya. Tapi intinya adalah begitu banyak waktu yang saya spend untuk kerja saya mengharapkan adanya peningkatan uang yang saya dapat. Logis nggak menurut teman-teman? Jadi ketika kita ingin mendapatkan pendapatan yang lebih, oh berarti waktu yang saya spend untuk kerja harus ditambah. Kalau logika seorang pengusaha, oke, berarti saya naikkan jam kerja karyawan saya, maka dengan ini akan berdampak pada penjualan saya nanti. Bagaimana pendapat teman-teman ketika mendengar pernyataan seperti ini? Boleh di chat. Oh ya, saya kasih akses untuk teman-teman langsung unmute. Boleh raise hand dulu ya, jadi kita tahu siapa yang lagi ngomong. Bagaimana pendapat teman-teman dengan pernyataan seperti ini?
Jadi besok-besok bos naikkan jam kerja kita, lembur ya, lembur. Nanti saya saya bayar ke gaji kita jadi uang lembur. Dengan harapan dengan peningkatan jam kerja ini maka ada peningkatan penjualan gitu misalnya. Sebenarnya teman-teman yang berkomentar juga nggak apa-apa, kalau tidak ada komentar juga nggak apa-apa. Tetapi di sini saya menegaskan saya tidak defense ya, menentang apa yang para bos ini lakukan, dan basically kita semua punya pemikiran yang sama seperti itu. Jadi kita punya kecenderungan untuk melihat sesuatu itu sangat tegak lurus, dan kalau bisa kita kayak waktu tadi, kalau bisa kita kerjanya 24 jam aja terus. Dengan begitu, dengan otomatis kita sudah akan dapat meningkatkan pendapatan, misalnya gitu ya. Dan teori ini akhirnya mendukung culture baru di dalam manusia modern saat ini. Jadi, culture-nya seperti apa? Kita bisa lihat sekarang kita mengenal yang namanya hustle culture. Work hard, play hard, gitu ya. Sekarang jadi bertanya lagi, kita bekerja ini sebenarnya kita harus sampai seberapa sibuk ya, gitu. Setelah kita bahkan dengan kalimat work hard play hard ini sebenarnya nyaris tidak ada istirahatnya untuk diri kita sendiri. Ibaratnya kalau Senin sampai Jumat kita kerja setengah mati, mungkin Sabtu Minggu kita pergi clubbing gitu ya. Ya kita tidak bisa defense juga, maksudnya melawan offense dengan orang-orang yang mengatakan saya istirahatnya dengan cara seperti itu. Tiap orang punya pemahamannya masing-masing, dia punya wisdomnya sendiri untuk itu. Tetapi yang perlu kita sadari adalah cara kita yang berpikir tegak lurus seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Seperti misalnya para bos mungkin meningkatkan jam kerja segala macam, tapi mungkin ada aspek lain yang meningkat. Misalnya ketika karyawan ini bekerja lebih lama, artinya biaya operasionalmu naik. Ada biaya operasional lain yang harus kamu tanggung. Jadi kita terbiasa pokoknya doing gitu. Jadi tapi kita terkadang cara kita mengambil action doing ini kita tidak melihat dengan clear aspek lain yang terkait. So far sampai di sini oke ya. Jadi ketika kita tahu kata way ini non doing, bukan berarti kita juga tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak bekerja atau malas-malasan, otomatis kita juga tidak punya pendapatan. Seorang pengusaha kalau dia tidak punya istilahnya manajer skill yang bagus, tidak berpikir dan tidak mengarahkan karyawannya, ia juga salah. Jadi di sini kita lebih melihat ke arah keseimbangan. Ketika muncul kata way ini, non-doing, sebenarnya kita perlu tahu, non-doing di sini bukan dimaksud untuk supaya kita tidak melakukan apa-apa sampai di batas nol. Tetapi kita perlu mencari titik seimbang. Kapan kita bergerak, kapan kita harus diam. Seperti itu. Contoh yang paling simpel di dunia ini, ya, kalau kita ingin bercocok tanam, misalnya kalau saya seorang petani, saya ingin menanam padi misalnya, maka di awal-awal aku doing dulu dong. Saya harus kumpulkan bibit, benih, ya kan? Saya harus semai ke lahan saya harus membajak sawah saya gitu segala macam. Kemudian setelah membajak, maka saya harus lepas. Kenapa? Karena setelah bajak, setelah saya airi segala macam, ia perlu waktu untuk tumbuh, benar ya. Jadi untuk tumbuh ini nggak bisa kita peras gitu loh. Kita nggak bisa genjot padi ini supaya tumbuh dalam waktu misalnya 6 bulan, bisa nggak singkatin dalam waktu jadi 3 bulan sudah mulai panen, misalnya gitu ya. Contoh ya, saya kurang hafal juga waktu panennya. Karena ketika kita paksakan,
logika kita jadi aneh juga gitu. Misalnya kalau normalnya, misalnya kalau nanamnya 6 bulan sampai panen, kalau gitu saya tingkatkan jumlah pupuknya, saya tingkatkan jumlah pengairannya, oh logikanya mungkin saya bisa potong gitu, kalau logika yang tegak lurus ya. Bisa saya potong waktu panennya jadi 3 bulan jadi. Ini make sense nggak menurut teman-teman? Tentu tidak ya, ini tentu kita semua tahu. Karena setiap tanaman punya masa tanamnya masing-masing sesuai dengan varietasnya ya. Kita tahu setiap masa tanamnya itu sudah pakem, istilahnya begitu. Maka dari itu, kalau ingin lebih cepat berarti ganti varietas lain gitu. Tetapi kalau kita dengan pikiran kita yang tegak lurus, maka kita tidak menangkap lagi esensi yang sebenarnya dari menanam ini gitu ya. Bahkan kita jadi hanya ya pokoknya cepat lah, gimana caranya, bablas langsung. Dan sebenarnya ini sangat penting ya untuk diperhatikan, terutama untuk masyarakat zaman sekarang. Jadi kita boleh bekerja, boleh, kita harus bekerja, harus, tetapi kita juga perlu tahu kita perlu waktu jeda seperti itu. Dan ketika kita jeda, artinya kita istirahat, ini benar-benar kita ngambil waktu sesaat, kita stop untuk benar-benar istirahat. Artinya ketika istirahat, tidak ada lagi tambahan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Seperti sekarang ya, saya nggak tahu teman-teman sekarang lagi ngapain. Bisa saja ada sedikit pekerjaan, ada sedikit yang harus dibalas. Ya, mungkin kita harus balas sebentar, tapi at the end sebenarnya kita juga harus stop. Kita harus menunggu. Disinilah tangan kita sebagai, bukan hanya tangannya, semua tubuh kita untuk manusia modern saat ini ya, sangat tidak bisa memahami yang artinya jeda. Seolah-olah salah jika kita beristirahat sebentar. Sampai sini pernah dengar ya, kalau kata orang kerja bagai kuda, seekor kuda bekerja lebih keras, ia pun masih perlu istirahat. Seperti itu ya. Sebentar, ada yang oke. Saya tinggalkan dulu ya chatnya ya. Kita nggak fokus ke chat dulu. Saya selesaikan dulu materinya. Dan kita bisa lihat ya, jumlah stres kerja di zaman modern ini sebetulnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang di saat dulu ya. Kalau saya mengingat zaman kakek saya dulu, beliau sangat kerja keras, jam 4 pagi bisa sudah bangun, sudah mulai ya siapin toko dia, mulai siapin bahan segala macam. Itu kerjanya benar-benar keras dan panas gitu ya. Bukan istilahnya bukan seperti kita yang orang modern nyaman berada di AC seperti itu, bukan ya. Jadi kondisinya betul-betul keras. Tetapi satu hal yang saya perhatikan dari kakek saya dan nenek ya, karena mereka bekerja berdua, mereka tuh nggak pernah ngomong kata burnout seperti yang saya alami gitu. Kalau saya ngomong burnout ke kakek nenek saya, mereka mungkin kenapa ini gitu, apa itu burnout gitu ya. Padahal mereka bangun lebih pagi dari saya, 4 pagi sudah bangun, sudah kerja, dan di tengah kesibukan itu, nenek saya masih sempat tidur siang kalau capek. Nah, dan kalau dia sudah selesai, hari itu stop, oke, stop, waktunya untuk anak cucu saya gitu. Jadi kayak, akhirnya apa? Beliau bisa kerja sampai usia yang sangat tua sih. Dan nggak pernah teriak, aduh, saya pengen resign, nggak seperti itu. Tapi capek ada pasti. Tubuhnya, dari tubuhnya, kerja fisiknya lumayan, dia pasti merasakan capek, ia kadang butuh istirahat, ada otot-otot yang pegal, tetapi ia izinkan dirinya untuk beristirahat. Seperti itu. Bagaimana dengan cucunya? Nah, kalau cucunya awal-awal sangat terbalik ya. Dulu ya saya mungkin punya mindset ya kita ini dulu ya, maksudnya waktu saya belum mengenal dunia meditasi, ya udah kerja ini bagian dari hidup. Jadi saya kerja terus gitu, kerja sampai malam, tidur pun kepikiran gitu. Akhirnya ya tidak istirahat.
walaupun saya kerja di lingkungan yang lebih nyaman dari kakek nenek saya, tetapi rasanya saya tidak menikmati apa yang saya lakukan, dan badannya rasanya letih ya. Letihnya itu melebihi apa yang kakek nenek saya alami. Lucunya seperti itu. Kalau kakek nenek saya sakit di otot, ya mungkin dia pijat-pijat, dia istirahat, sembuh. Tapi kalau saya sudah ngalamin yang namanya insomnia, suatu kata yang bahkan kakek nenek saya tidak tahu gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Semua datang dari habit saya yang tidak bisa sabar, tidak bisa menunggu gitu, dan tidak mau stop dulu sebentar mencari titik seimbang kapan kita harus gerak lagi. Dan ya kita di manusia modern semua ngalamin ya seperti ini. Saya nggak bilang saya langsung sukses dengan apa yang saya lakukan seperti itu. So far sampai di sini dari teman-teman sendiri ada komentar tentang materi seperti ini? Oke. Ya, oke. Ada yang ngomong effortless, kosong, gerakan ganti, oke. Copy dari Google, non-doing tidak, seni tidak melakukan. Tidak melakukan adalah tentang menjadi. Anda tidak berada di kepala Anda, memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Anda hanya menjadi diri Anda pada saat ini, dan tindakan Anda adalah ekspresi dari siapa diri Anda. Tidak ada yang dilakukan, namun tidak ada yang tertinggal. Oke. Kalau ngomong filosofis, kita bisa berdebat cukup lama ya sebenarnya untuk hal ini. Bahkan dari setiap komentar teman-teman sebenarnya ya kalau kita gatel, kita bisa mengomentari baik demi kalimat demi kalimat gitu ya. Ya memang beberapa juga mungkin ngalami ya generasi pekerja di Alaba saat ini. Ya ada kesenjangan capeknya generasi kakek nenek kita dengan diri kita yang masih muda ini gitu. Kakek nenek kita, aku nggak tahu ya kakek nenek yang lain, tapi kakek nenek saya ya seperti itu. Beliau kerja sangat keras, bangun lebih pagi, tetapi dia bisa kerjakan pekerjaan yang sama sampai dia meninggal gitu ya, bisa dikatakan gitu. Kecuali akhir-akhir hayat dia sudah mulai tua, ya memang fisiknya tidak mendukung lagi, ya dia istirahat gitu. Oke, ketika kita bilang tidak melakukan UE, kita akan jatuh ke dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, ekstrim yang pertama adalah ketika kita bilang tidak melakukan, ada orang yang menganggap, oke, saya tidak melakukan apapun sampai nol. Oke, di sini kita harus hati-hati dengan pemikiran tidak melakukan apapun sampai nol. Kenapa? Kita semua tahu kita tidak mungkin mendapatkan hasil kalau tidak berbuat sesuatu. Kalau kakek nenek saya sama sekali tidak bekerja, ia tidak akan bisa menghidupi keluarganya. Itu ya. Bedakan ada satu ekstrim. Jadi tidak melakukan sesuatu. Satu lagi kayak apa ya? Doing tapi doingnya itu heartless gitu. Jadi kayak semacam oke lah, yang penting saya doing gitu kan, oke lah gitu. Karena nggak boleh non doing gitu, saya doing aja terus. Tapi doingnya heartless. Kenapa saya katakan heartless? Karena ia bekerja begitu saja gitu, tapi tidak dipikirkan dengan matang kiri kanannya segala macam. Akhirnya bekerja itu seperti robot, gitu ya. Dan ketika budaya Chinese zaman dulu menerapkan kata Wu-wei, itu mereka ngerti. Jadi ada cerita, saya lupa dari siapa. Saya lupa namanya. Intinya di awal-awal seorang murid dia melihat situasi di sebuah kerajaan. Kondisi kerajaan itu sangat kacau seperti itu. Karena kacau, dia langsung tergerak hatinya, oh saya harus pergi ke kerajaan sana, saya didik rajanya, saya lakukan sesuatu. Saya saya pecut lah gitu ya orang-orang sana supaya mereka perbaiki kondisi kerajaan mereka yang tidak baik. Karena efeknya sampai ke rakyat-rakyatnya. Apakah itu tepat? Motivasinya mungkin baik, tetapi ia tidak bergerak dengan cara yang jernih.
Akibatnya apa? Tentu saja dengan kondisi kamu lagi reaktif, keputusan yang diambil itu biasanya cenderung based on satu arah aja gitu, kayak teropong kuda satu arah. Makanya gurunya bilang stop, kamu jangan ke sana dulu, karena dari sisi gurunya melihat, dia sudah melihat kalau dia pergi dengan seperti itu, bukannya membantu, dia bisa-bisa dipenggal, benar ya? Apalagi siapalah ini datang gitu kan, langsung mau memecahkan semua masalah ini seolah-olah dia tahu apa yang terjadi. Padahal dia belum menyelidikinya. Oleh karena itu, gurunya suruh stop. Don't do that gitu. Jangan lakukan ini sekarang, tetapi ikuti saya dulu. Oke. Akhirnya murid ini lepaskan keinginan dia, lepaskan ambisinya, ya ikuti gurunya. Pelan-pelan gurunya mulai kasih pengertian. Akhirnya secara perlahan-lahan ia mulai membangun wisdom-nya lah, seperti itu. Dengan adanya wisdom, dia mulai melihat kacamata masalah ini yang dengan kacamata yang lebih clear. Oh, rupanya masalahnya karena A, B, C, D, E. Dia ungkapkan ke gurunya, baru gurunya bilang, oke, do it now gitu. Kamu boleh pergi, kamu boleh lakukan apa yang tadi kamu katakan. Seperti itu. Jadi non-doing di sini adalah kita ngerti kapan kita harus bergerak, kapan kita harus jalan, seperti itu. Jadi terutama dalam dunia kerja, kita juga diaplikasikan ke meditasi kita. Ya, kalau di awal-awal meditasi Jauh 1, kita selalu belajar menyadari dulu kesadaran, ya kan? Kita selalu bertahap menyadari, sadar. Karena dengan kesadaran itu kita jeda sebentar, kita mulai seperti apa ya? Oh, itu seperti botol yang kita isi pasir, kan kita tiap hari bekerja kita dikocok-kocok terus. Akhirnya jadi keruh botol ini. Jauh 1 ini sifatnya kayak mengendapkan pasir ini, karena kita diam, sadar, akhirnya pasirnya akan turun seperti itu. Akhirnya mulai jernih. Setelah itu baru kita masuk ke Jol 2, kita akan belajar cinta kasih, welas asih, mengembangkan motivasi yang baik, ya kan? Setelah ada motivasi yang baik, baru kita ditambah lagi, kita perlu punya wisdom, ya kan? Kita perlu tahu apa yang sebenarnya realita, yang mana yang bukan realita sebenarnya gitu ya. Jadi at the end, apa yang kita pelajari di dalam meditasi ini semuanya tergulung menjadi satu dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi meditasi dengan kehidupan sehari-hari kita ini sebenarnya sangat terkoneksi. Seperti itu. So far, ada lagi yang menanggapi? Tapi kalau bisa teman-teman unmute ya. Kalau rame isinya sih memang ini sih terlalu rame ya. Jadi kalau teman-teman langsung unmute ngomong, setidaknya kita cepat gitu ya. Ya, mungkin beberapa orang menyadari ya bagaimana bisa menerapkan kondisi yang bijak seperti ini gitu ya di tengah industri yang sangat menuntut kita untuk maju terus tanpa henti. Basically kita sebenarnya nanti pada akhirnya kita akan belajar ke wisdomnya kita. Tapi di awal-awal kita selalu belajar dulu untuk menggunakan kesadaran kita. Dunia luar itu kita tahu ya memang sangat ambisius. Kalau bisa exponential growth gitu ya. Ya, kita pasti dituntut untuk bisa ini A sampai Z. Pokoknya ISO, pokoknya harus ISO gitu ya, kudu ISO. Itu pandangan mereka, tetapi kita juga ingat yang bertanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri, ya kita sendiri sih. Kita setiap hari bekerja, ya sama seperti kakek nenek saya setiap hari bekerja, seperti itu. Beliau bahkan jarang libur ya, tetapi beliau tahu waktunya istirahat, stop dulu. Sama seperti kita ketika kita bekerja di kantor, kita punya jam makan, ada jam break ya, jadi kita bisa manfaatkan seperti itu. Kita tahu kalau kita terus menatap monitor dalam waktu yang lama, kita sendiri juga pusing sih sebenarnya. Radiasi dari monitor ini kan lumayan ya. Akhirnya ya
nggak cuma merusak kondisi fisik kita, batin kita sebenarnya terpengaruh dengan cara kita bekerja yang tanpa henti seperti itu. Oke ya. Dan bedanya dengan slow living. Bedanya dengan slow living. Slow livingnya seperti apa nih maksudnya nih? Sebenarnya kalau slow livingnya bekerja dengan tempo yang pelan, di saat kamu harus bekerja dengan tempo yang cepat, itu juga tanda tanya sih. Yang penting di sini kuncinya adalah kita mencari keseimbangan, gitu ya. Dan di sini saya menekankan yang penting teman-teman tahu kapan kita harus bergerak, kapan kita harus istirahat. Ya, karena teman-teman tahu ya, kita di dunia kerja saat ini, ya kita cenderung individualistis ya. Kadang kita sudah tengah kerja keras ini, kita nggak menyadari, teman-teman kita juga nggak nyadar gitu. Kita terus effort terus ya. Tanpa sadar kitanya sudah kenapa, sudah sakit, teman kita nggak tahu sih gitu loh. Ya, kita sudah lahir di dunia yang semakin individualistis, kita harus semakin aware dengan badinya kita sendiri. Kita harus tahu itu. Dan ini dari tadi kita ngomong, sebenarnya ini masih konsep yang di level intelektual, level kognitif. Kalau diomongin sangat gampang, kalau dilakukan sangat susah. Seperti itu ya. Gampang lah ngomongnya, apa sih susahnya baca buku, cari-cari sumber, ya kita bisa ngomong seperti ini gitu ya. Tetapi kita bisa mulai bangun habit ini sedikit demi sedikit, starting dari meditasi kita. Dan guru kita sangat memperhatikan cara seperti ini ya, karena ya kita nggak bisa terus belajar, tapi kita setidaknya menyentuh dulu ke level feeling-nya kita. Feeling ini mulai terasa ketika kita melakukan meditasi, seperti itu ya. Dan dalam meditasi kita juga ada katakan no meditation is the best meditation, seperti itu ya. Sebentar ya. Saya punya videonya, tapi video ini kebetulan dalam bahasa Inggris dan saya tidak punya subtitlenya. Nanti kita coba ringkas sedikit ya di akhir setelah video ini selesai ya. Nanti kita coba kasih ringkasan sedikit. Saya coba share dulu. Kelihatan screen saya? Aman ya? So for the meditation, most important thing you have to know is don't meditate, but don't get lost. So what we call non-meditation and non-distraction. So what is the meaning of meditation? Meaning concentrate. Think of nothing. I need peace. I need joy. So if you try to create something, those things, it doesn't work. So many people, they misunderstood our meditation. They think meditation means think of nothing, only concentration. Some people, they think meditation is like blissing out. You have to say peace, clarity, openness, So these are the fabrication. These are the contrived, So meditation should not be contrived, completely natural, completely follow the flow of your mind. So it's very important. So don't meditate. So then you might wonder, if I'm not meditate, then maybe same as my normal mind before I learned to meditation. No, I don't know meditation, so I'm not meditating. So the meditation is good, non-meditation is good for me,
then I don't have to do anything. But actually not. You need awareness. So awareness is not loss. The present sense of presentness, sense of being, sense of continuity, knowingly, consciously. So awareness meaning knowing what you think, what you are doing, what you are thinking, what you are doing, what is happening within you, around you. That's the awareness. So just watch and don't care about whether mind is peace or not peace, concentration or not concentration, think or not think. Let it go. So then your meditation become wonderful. Ya, itu tadi ya penjelasan dari Migi Rinpoche tentang no meditation. Ini saya sengaja satukan ya ke dalam topik malam ini karena habit kita untuk doing atau menganggap non-doing is the best itu akan ditembak juga ke meditasinya kita. Jadi kalau kita di dunia sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kita bilang, oh non-doing is the best. Perlu jeda itu penting gitu kan. Jadi kita ketika bawa ke dalam meditasi, beberapa orang bahkan menganggap kalau gitu saya melakukannya dengan cara bengong, kosongkan pikiran, mencoba untuk relax seperti yang kata Migi Rinpoche ya, sampai open awareness, sampai mulai ke open gitu ya. Tapi ada juga ekstrim lain, oh kalau gitu saya bikin gitu. Saya serius meditasinya, saking seriusnya kita tidak nyadar kita sedang mengutak-atik cara yang sama, tetapi barangnya beda gitu. Kita doing-nya yang biasa di kehidupan sehari-hari, kita bawa cara yang sama ke dalam meditasi. Akhirnya meditasinya itu kayak barter gitu ya. Dengan posisi sekian, saya duduk dalam waktu sekian, semoga saya improve dalam waktu sekian menit gitu ya. Dan mungkin besoknya langsung tiba-tiba kamu bisa ada kemajuan yang drastis gitu. Ya, kita punya kebiasaan seperti itu. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, kita belajar dulu sebuah view yang sangat penting, yaitu kita belajar meditasi yang flow, mengikuti alur arus, tetapi bukan lost ke dalam arusnya gitu ya. Mungkin saya ralat ya kalimatnya, kalau mengikuti arus nanti teman-teman terbawa begitu saja. Tetapi kita membuatnya secara lebih alami, tidak dibuat-buat dengan cara yang kita konsepkan seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita pegang yang namanya kesadaran. Jadi di dalam meditasi, ketika kita sadar, maka otomatis yang lainnya itu kita nggak terlalu ngutak-ngatik lagi. Yang penting kuncinya di kesadaran. Sampai di situ oke ya. Jadi kalau kita nonton acara film gitu ya, kita sering melihat orang pretend ya, membuat-buat gitu kondisinya, seolah-olah begitu dia meditasi harus senyum gitu ya. Padahal kenyataannya bukan senyumnya penting, tetapi kesadarannya yang penting. Ya, di sini kita coba ya, kita berlatih seperti ini. Jadi apa yang kita konsepkan tadi non-doing yang di awal itu, kita mulai pahami dan kita mulai bawa dalam meditasi kita, maka itu setidaknya sudah satu level masuk lebih dalam. Kita tidak nyangkut lagi di kepala, hanya sekedar teori, tapi kita bawa dalam meditasi kita. Oleh karena itu, kita coba ya, kita meditasikan. Seperti biasa, bagi yang duduk di kursi, kakinya pastikan menampak di lantai. Bagi yang duduk di bantal meditasi, boleh duduk dengan bersila. Dan postur yang harus diperhatikan, yang penting kita duduk dengan posisi tegak, tulang punggungnya lurus. Pastikan kita duduk dengan lurus, dan untuk yang di kursi tidak bersender ya, kecuali jika memang ada masalah di punggung. Mata kita boleh dibuka, boleh ditutup.
Ingat, kita duduk dengan sadar, tidak terburu-buru untuk mencoba bermeditasi. Ingat, kita duduk dengan rileks, namun kita tidak hanyut ke dalam emosi kita atau pikiran kita. Mereka boleh datang dan pergi, tetapi kita cukup mengamati, tidak memblok, tidak juga kita ikuti. Sekarang kita coba bawa kesadaran kita hanya untuk mengamati nafas. Kita cukup sadar ada nafas yang masuk, nafas yang pas apa adanya. Izinkan kita bernafas secara alami, tidak perlu dikontrol kecepatan kita bernafas. Kita tidak perlu menilai apakah nafas saya panjang, pendek, atau apakah saya bernafas dengan baik dan benar. Kita lepaskan semua penilaian itu. Tugas kita hanya mengamati nafas.
Di tengah-tengah kita mengamati nafas kita, mungkin muncul pikiran, muncul emosi, atau ada suara-suara yang cukup menarik perhatian. Kita cukup menyadari semuanya datang dan pergi. Kita tetap mengamati nafas kita. Jika ada objek lain yang lalu lalang, izinkan mereka datang dan pergi apa adanya. Ingat, kita tidak perlu memblok mereka, tapi kita juga tidak hanyut ke dalamnya. Sekarang, kita lepaskan perhatian kita pada nafas. Bagi yang menutup mata, perlahan-lahan matanya boleh dibuka. Sekarang kita tidak menggenggam objek apapun. Kita cukup duduk dengan sadar apa adanya. Baik, meditasi selesai. Bagi yang ingin meluruskan kakinya, silahkan ya, boleh diluruskan sebentar. Jadi ya itu meditasi singkat ya, sekitar 5 menitan paling. Dari sana sebenarnya kita belajar ya untuk mengikuti flow secara alami batin kita ini. Jadi ketika kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka sebetulnya kita itu berubah menjadi seperti air yang bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Ya, kalau air kan kalau dia mengeras jadi es batu, maka ia jadi kaku, tidak bisa menerima perubahan. Dan ya, cara kita doing kitanya itu sebenarnya tanpa dilandasi dengan awareness, terutama ya, awareness karena kita lagi ngomong di tanah jauh satu, tanpa ada awareness kita itu seperti es batu yang keras, otot, dan punya konsep yang kita kukung sendiri, kita tidak lagi melihat dengan jernih. Tetapi ketika kesadaran kita berkembang, kita bisa lebih fleksibel mengikuti kondisi lingkungan kita, bukan berarti kita hanyut, tetapi kita tetap punya pegangan kita, maka kita tuh seperti air yang bisa mengalir ke wadah apapun. Sangat bagus ya, gitu. Jadi meditasi tadi itu adalah meditasi yang benar-benar membawa kita, batin kita tuh lama-lama jadi fleksibel, playable, kata walkable, bahasa Indonesia ya. Jadi kayak kita tidak lagi kekehnya itu sampai kayak ya mau perang gitu ya, atau kita mau terlalu loose gitu. Kita tetap punya kesadaran kita yang akhirnya kita bisa memanfaatkan belas asih kebijaksanaan kita untuk menjalankan apa yang harus kita jalankan, seperti itu. Oke? So far ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Ya, semoga
latihan malam ini walaupun sebentar juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan materi malam ini semoga teman-teman juga bisa memetik poin penting esensi yang harus kita pegang, yaitu kita mencari titik seimbang di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam meditasinya kita, seperti itu. Oke, sekarang saya serahkan ke Ko Arif untuk melakukan dedikasi penutup. Terima kasih Saudari Elvi untuk penjelasannya. Sekarang mari kita bacakan aspirasi penutup sebanyak 1 kali secara bersama-sama. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat